Papua ini juga Indonesia kan, ya Pak ya, Ibu ya. Membangun itu tidak semena-mena Pak Dandim dengan anak langsung sana tolong bangun tidak. Manokwari bukan hanya pintu gerbang Papua Barat, tetapi juga daerah dengan kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakatnya. Potensi tersebut menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan semangat pembangunan nasional, penguatan konektivitas dan ekonomi masyarakat menjadi kunci membuka akses serta memperluas peluang. Salah satunya melalui pembangunan Jembatan Merah Putih yang diharapkan mampu menghubungkan wilayah, memperlancar mobilitas, dan membuka akses ekonomi, juga mendorong pemerataan pembangunan. Di sisi lain, Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan potensi lokal, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kemandirian masyarakat. Pada akhirnya, Jembatan Merah Putih dan Koperasi Merah Putih membawa semangat yang sama, menghubungkan masyarakat dan membuka jalan menuju kesejahteraan. Lantas, sejauh mana pembangunan konektivitas dan penguatan ekonomi masyarakat ini dapat mengubah wajah Manokwari ke depan tanpa meninggalkan alam, budaya, dan identitas Papua? Simak jawabannya dalam podcast kali ini. Ya baik pemirsa podcast RRI Manokwari dimanapun Anda berada, kali ini podcast kami akan sajikan di saat ini dengan topik kolaborasi pembangunan dan ketahanan pangan masyarakat di Manokwari. Nah, di sini sudah hadir narasumber kami, ada 4 narasumber di sini. Yang pertama, mohon maaf saya sebutkan, yaitu Bapak Komandan Kodim Dandim 1801 Manokwari, izin menyebutkan nama Pak, Bapak David Sutrisno Sirait SE. Kemudian narasumber kami yang berikut di sini ada dari Dinas Koperasi, yaitu Bapak, izin menyebutkan nama, Bapak Herman Rona STT Mling. Selamat datang di podcast kami. Dan juga ada Bapak Septon Sayori, beliau dari PMK Kabupaten Manokwari. Selamat datang juga di podcast kami, Pak. Dan juga di sini ada narasumber kami yang selama ini memberikan kita pangan. Di sini ada Bapak, izin menyebutkan nama ya, Bapak Yosef Kinho SE. Ya, selamat datang di podcast kami. Saya yakin Bapak-bapak di pagi hari ini akan memberikan kita pencerahan terkait dengan apa sih pembangunan koperasi desa, desa dan kelurahan Koperasi Merah Putih yang kita lihat selama ini sudah dibangun di beberapa lokasi. Dan untuk di Manokwari sendiri tentunya di hampir semua lini ini sudah terlihat pembangunan sudah berdiri di sana. Saya langsung saja dengan Pak Dandim nih, apa tujuan utama pembangunan koperasi ini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Oke, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya memperkenalkan diri, nama saya Letkol Infantri David Sirait. Ya, saya ulangi lagi. Saya Dandim 1801 Manokwari. Di sini kita ketahui ya, Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau memiliki visi dan misi yang disebut dengan Astacita, di mana di dalam visi dan misi beliau tersebut sudah dituangkan program-program yang akan beliau laksanakan di masa kepemimpinan beliau. Nah,
salah satunya yang tertuang dalam Astacita tersebut yaitu membangun dari desa ke kota. Kemudian beliau juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ya dari berbagai titik dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Nah, beliau berkeinginan supaya program-program beliau ini selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ini untuk segera dapat diimplementasikan, dapat dilaksanakan yang baik dari pusat sampai dengan ke pelosok desa. Nah, disinilah kami sebagai prajurit TNI, di mana tugas pokok kami selain menjaga kedaulatan dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia, di dalam tugas pokok kami yang terkandung dalam Undang-Undang TNI yang terbaru, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yaitu ada tugas operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, di dalam operasi militer selain perang ini ada juga tugas kami untuk mendukung pemerintah ya, sesuai dengan tataran kewenangan baik dari pemerintah pusat sampai dengan ke daerah ya, mendukung pemerintah. Kalau kami di daerah mendukung pemerintah di daerah untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan roda perekonomian, membantu kesulitan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, disinilah pemerintah meminta kami, Bu, dalam hal ini Kodim 1801 Manokwari untuk mempercepat merealisasikan program-program Astacita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, kita ketahui ini kan TNI ini garis komando ini kan jelas, Bu, ya, dari komando sampai dengan Koramil, Babinsa yang ada di pelosok-pelosok desa. Nah, beliau ini yang tadi saya sampaikan ingin segera mempercepat program-programnya beliau. Nah, akhirnya ya beliau memintalah kepada Panglima TNI, kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat untuk mempercepat program beliau tersebut. Nah, salah satunya yang kami kerjakan di Kabupaten Manokwari ini adalah yang pertama kami membuat jembatan Garuda, di mana dan satgasnya adalah Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, di Manokwari ini kami mengerjakan saat ini 8 titik di berbagai distrik dan desa ya, sesuai dengan hasil survei kami ya, Pak. Kemudian selain itu juga kami mengerjakan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Ini ada 75 titik ya di seluruh Kabupaten Manokwari. Nah, kemudian selain itu kami juga ada mengerjakan TNI Manunggal Air, atau kita sebut ya, kami menghadirkan ya air bersih ya untuk masyarakat yang membutuhkan. Termasuk juga kami di sini diminta untuk membantu merehab beberapa sekolah, Bu. Ya, ada SMK. Ini memang kami diminta dari dinas terkait untuk membantu merehab sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, termasuk juga kami ada kegiatan juga ya, ketahanan pangan, meningkatkan pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Manokwari, serta ini kami masih menunggu ada juga nanti kegiatan kami rehab panti asuhan. Nah, jadi beliau mungkin ya di masa kepemimpinan beliau 5 tahun ini itu mungkin terasa sangat cepat. Nah, sangat cepat. Sementara ya mohon maaf ya, mungkin kita pemerintahan kita juga memiliki keterbatasan. Ya, beliau maunya langsung, program beliau tuh langsung dirasakan sampai dengan ke pelosok-pelosok desa. Ya, termasuk juga ya MBG. Nah, makanya di sini kami dilibatkan untuk membantu percepatan dari program Astacita Bapak Presiden Prabowo. Ya, memang ya kita ketahui tidak gampang ya, Pak ya.
mempercepat program beliau sampai dengan ke pelosok-pelosok, ya, 75 titik, dan kita juga ya bisa turut bangga lah, kita terbanyak di seluruh Papua, 75 titik, dan jembatan yang kita bangun juga ya cukup banyak, ada 8. Ya, ini juga ya kita diminta waktunya cepat. Ya, waktunya cepat, Bu. Jadi ya kita karena garis komando jelas ya kan, ini harus jadi 2 minggu. Jadi tetap Jembatan ini harus jadi 2 minggu. Ini bangunan ini, program ini harus jadi sekian bulan. Nah, itulah yang kami kerjakan saat ini untuk mempercepat program Astacita Bapak Presiden Prabowo, karena mungkin ini banyak yang beliau mau implementasikan Iya, di Pak. program beliau selama menjabat sebagai Bapak Presiden Prabowo Subianto. Iya, baik, izin Pak Dandi. Iya, Jadi tadi dari penjelasan ini kan ada banyak yang dibangun oleh TNI, mungkin juga kolaborasi dengan masyarakat Ya, setempat, betul. di mana pembangunan itu ada kan. Nah, di sini kan ada jembatan, ada air bersih, ada rehab sekolah, ada ketahanan pangan, nah seperti itu. Dan dalam waktu yang singkat pembangunan ini, apakah sudah melalui kajian-kajian yang Ya, seperti itu? ya, oke. Tentunya. Baik. Jadi yang kami kerjakan ini sudah dikaji istilahnya oleh instansi terkait. Iya. Ya, mungkin dalam hal ini contoh Koperasi Merah Putih, ya kan, sudah melalui kajian dari Kementerian Koperasi. Nah, kemudian yang kami kerjakan lagi dalam hal ini jembatan ini juga sudah melalui kajian dari dinas terkait. Nah, termasuk juga MBG ini sudah ada istilahnya instansi yang mengkaji program-program ini. Nah, jadi kami di sini hanya membantu mempercepat pelaksanaan, ya, baik pembangunan. Nah, memang kita ketahui program ini baru, ya kan, baru mungkin pertama kali ya di Indonesia Koperasi Merah Putih ini didirikan. Kemudian MBG juga baru pertama kali. Mana lagi ya, program-program lain juga banyak yang ya baru kita mulai ya. Ada kelemahan memang ada, kekurangan memang ada, tapi ini ya kita bisa lihat sendiri ya kan, pemerintah sekarang berusaha mengevaluasi ya kekurangan-kekurangan tersebut ya, karena ini memang baru ya. Memang kalau dibilang ya kita tidak boleh pesimis ya Bapak, ya betul ya kan, tidak boleh pesimis ya. Sekarang ya Prabowo, Pak Presiden Prabowo punya program beliau sendiri ya, yang langsung dirasakan sampai ke pelosok-pelosok loh, sampai ke mungkin kita tahu Tanah Rubu yang di sana kita tahu tidak ada bangunan, inilah kita Akhirnya lihat sendiri sekarang lah. sudah ada. Iya. Bahkan ada jalan juga ya Ada untuk tembus jalan, ke betul. Kemudian juga yang ada mungkin yang jembatan yang mungkin ya bertahun-tahun ya, ini berdasarkan hasil survei kami Bu ya. belum sempat Iya, terbangun. belum sempat tersentuh oleh pemerintah karena mungkin keterbatasan. Ya, disinilah kami turun untuk membantu kesulitan-kesulitan tersebut. Ya. Dan tentu di dalam pembangunan ini pasti ada tantangan-tantangan Ya, yang betul. dihadapi. Apa saja kira-kira tantangan yang paling signifikan yang dihadapi? Ya, baik. Kalau tantangan yang kami hadapi ya Bapak Edi, Bapak Ibu di daerah Papua ini, yang pertama ya kita tahu ada kearifan lokal, ya kan, hak ulayat adat. Nah, itu yang harus kami hadapi. Karena memang di sini yang kami kerjakan contohnya Koperasi Merah Putih kan tidak ada istilahnya penggantian lahan. Nah, kemudian kami juga mengerjakan jembatan juga kadang-kadang kami harus izin kepada tokoh adat di sana, tokoh masyarakat di sana. Ya, meskipun yang kami kerjakan ini untuk masyarakat ya kan, kami ya tetap izin. Nah, itu kemudian selanjutnya ya tantangan yang kami hadapi di daerah Papua ini material. Ya, material yang memang kami harus datangkan dari Jawa, Pak. Itu memang tidak gampang. 75 titik ini kami harus datangkan dari Jawa karena memang di sini ya sangat terbatas pembesian,
besi, CNP, ya dan lain sebagainya, baja-baja itu memang tidak ada di sini. Nah, termasuk juga tantangan kami di sini tenaga ahli yang pembesian itu kan ya beda ahlinya ya. Kalau hanya kerjakan semen, pembatuan mungkin di sini banyak, tapi kayak Kemudian mungkin geografis iya betul ya, itu tenaga ahli termasuk juga situasi kondisi geografis di sini yang kita harus membangun sampai ke pelosok-pelosok Pak, sampai ke ujung Tanah Rubuh, Manokwari Utara sana itu harus kami sentuh, harus kami jangkau. Nah, itu mungkin ya tantangan yang kami hadapi di sini yang tidak gampang. Orang bisa ya, melakukan program itu di wilayah paling ujung timur Indonesia, Bu ya. Iya. Nah, Baik. begitu, Bu. Ya tentu ini semua tadi sudah dijelaskan, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TNI, mungkin juga berkolaborasi dengan masyarakat, dengan pemerintah di daerah ini, semua tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat di daerah ini. Nah, saya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Nah, Bapak ini kan sudah koperasi-koperasi ini sudah terbentuk ini di kampung, sudah ada koperasi-koperasi sudah berdiri secara fisik. Pembentukan untuk kepengurusannya mungkin seperti apa, kemudian sejauh mana kesiapan kampung dan kelurahan dalam menjalankan koperasi desa Merah Putih ini, kalau Bapak lihat dari pemerintah sendiri. Ya baik, kami selaku pemerintah daerah siap untuk menerima program-program dari pusat yang dalam hal ini didelegasikan kepada pihak TNI untuk membantu agar proses ini bisa cepat. Jadi di kampung itu setiap koperasi ada pengurusnya. Itu sebagai syarat juga untuk pembentukan koperasi ini. Jadi pengurusnya sudah siap dan ada SK-nya juga. Dari 75 unit koperasi yang dibentuk ini, Iya, sudah ada sekarang? sudah ada. Oke. Untuk mungkin untuk dalam teknis di koperasi sendiri, kira-kira mekanisme pengelolaan, pengawasan agar koperasi ini benar-benar nanti memberikan manfaat bagi masyarakat itu seperti apa? Ya, jadi sebenarnya koperasi ini hadir di kampung ini membawa manfaat yang sangat besar. Karena semua sektor itu ada di sana. Yang selama ini contohnya pemerintah kasih bantuan itu kadang lewat rekening dan banyak yang dibilang salah sasaran. Oke. Nah, tapi sekarang adanya koperasi ini semua pengurus itu nanti lewat koperasi. Oh, Koperasi ini. Jadi mau terima BLT setiap kampus sudah tahu bahwa jadi tidak harus antri di bank lagi, tidak perlu juga seperti itu. Iya. Jadi di dalam koperasi ini memang ada ruangan khusus seperti dokter, memang sudah disediakan. Jadi kalau ada masyarakat yang sakit, BPJS-nya cek di situ bisa ketemu. Nah, ini satu nih Pak, kalau nanti sudah ada koperasi, sudah melayani kesehatan, bagaimana dengan vaskes pertama yang kita mungkin saat ini sudah terdaftar, seperti contoh ada di klinik, ada di puskesmas, itu seperti apa Bapak nanti mekanismenya? Ya nanti ke depan pasti diatur. Diarahkan Iya. ya? Oke, baik. Kemudian jenis-jenis usaha apa saja yang dikembangkan ini Bapak? Kalau melihat potensi-potensi kita yang ada di Manokwari, apa saja yang paling nanti menjadi usaha unggulan di koperasi ini? Memang potensi kita di kabupaten ini banyak dan merata. Tidak seperti di daerah lain yang kita mau makan mangga harus ke kota ini atau kampung ini. Kalau di Manokwari sini kan merata. Ada kelapa, ada keladi, pisang, semua merata. Jadi tugasnya pengurus ini akan menampung dan menyalurkan. Baik. Berarti kita langsung ke Bapak Kepala Dinas Koperasi nih, Pak Herman Rona. Nah, bagaimana peran Dinas Koperasi dalam mendampingi dan mengembangkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini?
kita ketahui bersama bahwa ketika Presiden turun untuk segera mempercepat, jadi proses percepatan pembangunan koperasi desa Merah Putih. Nah, di situ kami di daerah menanggapi secara cepat. Kami telah melakukan itu tepat waktu. Khusus kami untuk Manokwari ada 164 kampung dan 9 kelurahan. Jadi kami telah membentuk Badan Hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu ada 173. Nah, hari ini kita bicara tentang pengurus dan pengawas, badan pengurus koperasi dan pengawasnya, semua administrasi untuk melengkapi badan hukumnya semua sudah lengkap. Semua memiliki akta notarisnya, semua memiliki akta badan hukum AHU-nya, semua lengkap. Tadi kalau kita bicara tentang potensi, tentu pada saat kita pembentukan akta notarisnya, di situ kami sudah melakukan koordinasi secara rinci dengan pemilik kepala kampung dan para warga di kampung. Kira-kira potensi apa yang ada di situ, itu yang harus dikembangkan. Kenapa Bapak Presiden bisa melakukan hal ini? Karena Bapak Presiden maunya dari kampung jangan lagi capek-capek datang ke kota, tapi semua tersedia di kampung. Itu tujuannya. Memang waktu pembentukan kami dengan BUMDes, karena agak fungsinya hampir mirip-mirip antara BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih. Di situ agak terjadi dilema karena ada yang pro, tidak boleh. BUMDes sudah ada, kenapa harus Merah Putih masuk? Kenapa Merah Putih dia lebih unggul? Karena BUMDes menyediakan sangat terbatas, tetapi Merah Putih dia menyediakan semua. Luas. Jadi semua jenis koperasi yang ada sebelum Koperasi Desa Merah Putih, hari ini Koperasi Desa Merah Putih ambil semua. Ada simpan pinjamnya, ada produsennya, ada konsumennya, ada jasanya, semua ada di dalam. Kalau sebelum Koperasi Desa Merah Putih, di situ kan ketika kita mau urus koperasi, ada yang bentuk badan koperasi baru, bentuk koperasi apa? Simpan pinjam. Berarti aktanya keluar simpan pinjam. Bentuk koperasi apa? Koperasi jasa, aktanya keluar jasa. Tapi hari ini Koperasi Merah Putih dia melingkup semua jenis usaha. Dari 173 koperasi yang ada di Kabupaten Manokwari, terima kasih Pak Dandim. Kemarin kami di bulan Juni, kalau tidak salah bulan Juni ya, itu saya dipanggil ke Jakarta, undangan bahwa kami Kabupaten Manokwari pembangunan gerai koperasi terbanyak di seluruh tanah Papua. Manokwari unggul ya. Kabupaten Manokwari lebih banyak di seluruh tanah Papua, baik Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, semua. Kabupaten Manokwari paling terbanyak dari Papua Barat. Saya terima kasih karena Pak Dandim dengan staf-stafnya begitu cepat. Tadi ada bicara terkait kendala-kendala. Tentu artinya kami di tanah Papua ini tidak ada tanah kosong. Semua tanah itu bertuan. Bagaimana Pak Dandim dengan krunya ini bisa dengan cepat melakukan pendekatan untuk bangunan gerai koperasi yang harus dibangun. Dalam persyaratannya kan setiap koperasi desa kelurahan Merah Putih ketika mau dibangun gerai koperasinya harus kami mengupload surat hibah lahan. Jadi masyarakat yang punya lahan, ini kita bicara di luar dari lahan Pemda atau lahan kampung. Setiap masyarakat yang punya tanah di situ, dia harus menghibahkan ke pemerintah kampung. Surat hibah itu diupload ke dalam Simkopdes. Diupload ke Simkopdes. Nanti PT Agrinas lihat, ini kampung ini di distrik ini, di kabupaten ini, di provinsi ini. Dia sudah upload, dia punya surat pembebasan lahan. Di situ langsung perintah turun untuk membangun. Jadi harus ada pendekatan dan ada sosialisasi.
Setelah itu para masyarakat, bahkan pemilik wilayah tadi Pak Dandi bilang kan, ketika dia kasih dia punya lahan, kita tidak bayar dia. Tapi dia menerima itu dengan respon baiknya, ya, oh iya ini untuk kita. Artinya dia memberikan lahan itu, ya ini saya kasih lahan, silakan bangun. Berarti kita harus apresiasi nih, Ya. orang-orang kita di sini lebih paham daripada yang lain. Memang kalau kita lihat Manokwari itu terkenal dengan palang-palang, itu terkenal. Iya. Tapi untuk Koperasi Desa Merah Putih hari ini mereka para Welcome, yang ya. untuk lakukan pembangunan. Ya, ada 75 ya dari 173 KDKMP yang ada, 75 titik hari ini sudah terbangun gerai. Dan 32 kalau tidak salah sudah 100%. 33. 33. Jadi 100% jadi, Iya. tinggal isi saja ya. Tinggal isi gerainya. Iya. Nah, kami dari dinas terkait, kami diminta untuk membentuk tim verifikasi dan validasi pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kebetulan beberapa minggu kemarin kami sudah membentuk timnya dan kami sudah melakukan verifikasi validasi ke lapangan sesuai dengan titik-titik pembangunan yang sudah 100%. Jadi kami sudah melakukan verifikasi dan validasi. Kami sementara mengupload untuk, ya itu penilaian kami dan kami upload untuk penilaian pusat. Nah, kemungkinan besar ketika hasil verifikasi dan validasi ini setelah pusat nyatakan bahwa oke, bangunan itu sudah layak untuk diisi, barulah isi dalamnya pusat lakukan untuk isi dalam. Iya, baik. Bagaimana akses permodalan dan pemasaran bagi koperasi itu sendiri? Akses permodalan dan juga pemasaran. Kalau bicara tentang permodalan pemasaran, saya bicara permodalan dulu. Nah, permodalan, kenapa sampai Pak Prabowo memilih kalimat kooperasi? Nah, kooperasi kan tidak ada istilah bilang saya tunggu bantuan ini, saya tunggu bantuan ini, saya tunggu. Kooperasi itu kan dari prinsipnya saja datang dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Dari kita oleh kita dan untuk Ya. Jadi tentu dalam pembentukan, dalam berita acara pembentukan koperasi, di situ sudah ada bahwa iuran wajibmu berapa, iuran pokokmu berapa. Nah, itu modal dasar mereka untuk mengelola, mengembangkan koperasi, itu modal dasarnya. Nah, terlepas dari koperasinya, kita bicara tentang Koperasi Desa Merah Putih. Jadi ini dia include prinsip koperasinya ke dalam kebijakan pemerintah Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih memang agak berbeda dengan koperasi. agak beda, Ya. karena selain dia punya iuran pokok, iuran wajib, dia juga ditunjang oleh dana kampung itu. Oke. Jadi dana kampung sudah jelas ada sehingga bisa digunakan. Ya, untuk dia bisa berbisnis dengan dana kampung. Iya, mantap. Nah, apa strategi pemerintah meningkatkan kemampuan pengurus koperasi dalam mengelola usaha secara profesional? Ya, hari ini itu memang jadi isu yang harus kami berpikir secara bersama-sama. Karena begini, tentu waktu pembentukan Koperasi Desa Merah Putih kami tidak melihat bahwa pengurus ini kau duduk sebagai ketua, kau duduk sebagai bendahara, kau duduk sebagai sekretaris dengan lisensi kau harus sarjana ini, kau harus sarjana ini. Tidak. Waktu kami turun pembentukan koperasi, syaratnya itu kamu ber-KTP di situ dan kamu minimal berijazah SMA lah setara. Silakan. Nah, di situ mereka membentuk. Nanti setelah pengurusnya sudah terbentuk, baru kami dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah berpikir untuk melakukan berbagai edukasi terkait dengan peningkatan kapasitas para pengurus-pengurus. Ya. Baik di sisi manajemennya, pengelolaan. Nah, kita ke Bapak Yosep Kito. Terkait Bapak ini adalah Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, mohon maaf ya, Dinas Tanaman Pangan. Ini nomenklatur baru, ini masih salah sebut ini. Ya, Bapak, bagaimana kondisi petani kita dulu di Manokwari ini, Bapak? Bapak kayak kelihatan tegang sekali. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang baik ini.
dalam pertemuan ini seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Dandim, kita di sini dalam rangka mendukung program pemerintah Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo, dalam program Asta Citanya. Kami dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Manokwari merupakan salah satu dinas juga yang mendapat tanggung jawab untuk mendukung program tersebut dari sisi ketahanan pangan. Dari sisi ketahanan pangan. Kita di tahun 2026 ini ada program Bapak Presiden yang program pemerintah yang diberikan kepada kita di pemerintah daerah Kabupaten Manokwari, yaitu program cetak sawah. Program cetak sawah ini yang kami juga bermitra dengan Bapak Dandim dan timnya. Kita di Papua Barat untuk mendukung program Pak Presiden dalam swasembada pangan ini, dalam kegiatan cetak sawah ini, kami di Papua Barat ada 4 kabupaten yang mendapat kegiatan ini, itu Fakfak, Bintuni, Manokwari Selatan, dan kami di Manokwari. Kita di Manokwari ini untuk program tersebut, kalau tidak salah kita mendapat alokasi sekitar 1.300 hektar untuk program cetak sawah dalam mendukung ketahanan pangan dan swasembada pangan. 1.300 hektar. Dari 1.300 hektar itu kita dengan Pak Dandim dan timnya, setelah kajian-kajian seperti apa yang disampaikan tadi, kami sudah melakukan kajian dengan melakukan survei investigasi desain atau dikenal dengan SID. Itu sudah dilakukan dan ada 6 titik yang layak untuk kami melaksanakan kegiatan atau program cetak sawah tersebut, cetak sawah rakyat CSR. Dari ke-6 titik itu, kami di Manokwari mendapat lokasi mulai dari distrik Sidey, ada Sidey, distrik Masni, sama distrik Pravi, kalau tidak salah. Dari ke-6 titik itu 3 distrik, yaitu SP10 di Sidey, Masni, ada Merejemek, Kampung Merejemek, sama kampung apa ya? Ya, Masni, ada Pravi, Kalimera, ada Aimasi, ada Pravi Mulia sampai di SP1. Nah, itu dalam mendukung program cetak sawah. Dari 1.300 sawah dari 1.300 hektar yang saat ini sudah dicetak berapa? Kami dalam persiapan untuk jadi setelah tahapan-tahapan yang seperti tadi saya sampaikan bahwa kajian-kajian yang dilakukan oleh tim yang melakukan survei investigasi desain atau SID itu, mereka sudah selesai melaksanakan kegiatan mereka, kajian mereka, dan ke-6 itu dianggap layak. Dan sekarang kami sudah persiapan lokasi untuk kegiatan pencetakan sawah yang akan dilaksanakan. Pak, untuk keterlibatan masyarakat sendiri sejauh mana untuk kegiatan-kegiatan yang Pak Bedong lakukan? Ya, kegiatan ini hampir sama seperti yang lain. Ya, kegiatan ini melibatkan masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi kegiatan ini juga terkait dengan cetak sawah ini juga kan ada persyaratan yang harus kita penuhi. Salah satu terkait dengan lahan itu ya mungkin lahan harus di luar kawasan hutan, lahan di luar kawasan konservasi, dan lahan di luar HGU maupun lahan di luar perizinan lainnya. Jadi kami untuk sasaran lahan ini yang untuk 6 titik ini kami sasarannya di lahan hak wilayah sama lahan usaha 2 atau lahan usaha 1 dari eks-transmigrasi. Itu yang menjadi sasaran lahan untuk kami kembangkan atau kelola menjadi cetak sawah baru. Kira-kira langkah langkah yang dihadapi oleh pemerintah sendiri terkait dengan dampak cuaca yang saat ini dihadapi oleh para petani, karena kan ini berbicara sawah berarti tidak ada pohon-pohon yang pele ini, tanaman pasti padi ini dia tumbuh atau tidak, nanti seperti apa kira-kira? Iya, memang betul. Kami di Papua ini kan punya
iklim atau cuaca yang tidak bisa kami prediksi. Ya. Kita bersyukur di Manokwari untuk dataran Wapamasi karena kami masih didukung oleh banyak sumber-sumber air yang terdekat yang bisa mendukung program cetak sawah ini. Hanya yaitu kegiatan infrastruktur lain seperti irigasi itu yang mungkin perlu perhatian kita bersama sehingga jangkauan dari sumber air ke lahan-lahan yang kita akan rencanakan untuk cetak sawah baru bisa terjangkau semua. Demikian. Oke, baik. Jadi tentunya ini sudah jalan semua ini. Iya, sudah Jadi, jalan. Dengan instruksi pusat yang harus cepat ditanggap dan kemudian langsung eksekusi oleh Bapak Dandim, langsung berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga diikuti oleh masyarakat. Nah, ini suatu langkah awal yang cukup baik yang kita harus apresiasi. Semua pihak sudah ikut terlibat di dalamnya dan kita berharap semua ini bisa berlanjut dan bisa lebih maksimal ke depan. Apa hal yang paling penting dilakukan pemerintah dan juga masyarakat agar berbagai program pembangunan ini tidak hanya selesai sebagai proyek tetapi benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Manokwari. Baik, kalau dari saya bicara terkait misalnya dengan koperasi, ya, koperasi memang hal baru untuk kami, khusus orang Papua. Nah, untuk itu harapan saya ke depan, langkah-langkah yang kita ambil ini, pertama kita membangun mindsetnya para pengurus, bahkan anggota yang sudah terdaftar di koperasi sebagai anggota. Kita membangun mindset mereka bahwa ini berkooperasi itu begini. Kita kan orang Papua kebanyakan hanya duduk tunggu kapan bantuan ini datang, kapan otsus, kapan bantuan. Itu kami sudah terbiasa dengan itu. Akhirnya setiap program pemerintah yang turun semua baik mening. Oh iya, kayak tadi Pak Dandim mau bangun jembatannya untuk mereka, tapi bayar. Padahal jembatannya tidak di bawah. Ya kebiasaan itu yang kami harus membangun mindset mereka. Bagaimana melihat kepentingan itu sebagai kepentingan banyak, bukan kepentingan kami pribadi. Jadi edukasi itu kami harus lakukan. Siap, terima kasih. Lanjut kepada Andi. Ya baik, kalau dari kami di sini pihak TNI intinya kami ingin berbuat lebih banyak ya untuk masyarakat khususnya di Papua. Karena apa? Papua ini juga Indonesia kan, ya Pak ya Ibu ya. Ya, kita harus bisa mengejar ketertinggalan seperti di daerah Jawa. Ya, makanya tantangan ini ya saya anggap ya suatu tantangan yang harus saya hadapi. Ya. Menjadi spirit ya. Iya, bukan? betul Bu ya. Kenapa sih kita tidak bisa seperti di Jawa? Iya. Kenapa kok karena ini kesulitan ini, keterbatasan ini di Papua hanya 3 titik seperti daerah lain Pak hanya 4 titik. Ya jadinya saya suatu motivasi buat saya pengen berbuat untuk di Papua ini. Kita harus bisa mengejar ketertinggalan seperti yang masyarakat di Jawa. Di Jawa itu Bu ya, ini ternyata ribuan titik loh. Terus kita ya apakah tidak bisa menikmati istilahnya pembangunan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo sampai ke pelosok-pelosok wilayah timur Indonesia. Ya, harus bisa kita rasakan. Ya kalau perlu ya kita ya tiap satu desa satu koperasi sesuai dengan keinginan pemerintah. Cuma memang masih proses ya Pak ya. Ya ini yang kami coba membangun Papua ini dari betul-betul dari pelosok. Ya di setiap kampung sampai pelosok itu ada bangunan yang bisa dirasakan oleh masyarakat, fasilitas yang bisa dirasakan oleh masyarakat, manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya dengan tadi programnya simpan pinjam. Ya nanti mungkin mama-mama Papua bisa jual hasil alamnya ke koperasi tersebut. Ya ada fasilitas kendaraannya, ada fasilitas kesehatannya, ada obat-obatan. Ya tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota. Nah, ini yang kita harus bisa menangkap ya mengimplementasikan program ini. Disitulah saya terpacu. Kita Papua nih sudah ya jangan pula ya kita ya tidak boleh dilupakan.
Iya. Ya, betul ya kan? Di Jawa ya, tiap sudut ya Sudah ada. Oke. Itu yang saya ya jadi tantangan buat saya. Saya harus bangun Papua nih. Kita harus bisa sama seperti di Jawa dengan segala tantangan yang ada. Nah, harapan kami ke depannya ya apapun yang kami kerjakan, koperasi Desa Merah Putih termasuk juga jembatan. Ya ini kan ya memang ya saya datang ke suatu tempat melihat bertahun-tahun daerah itu kalau misalnya hujan itu masyarakat tidak bisa lewat. Ya, anak-anak kalau mau sekolah tidak bisa kalau hujan air naik. Itu saya dengar sendiri Pak cerita mereka. Ya agak sedih lah saya lihat ya kan. Terus ya termasuk juga ya mohon maaf MBG ya kan belum tentu yang di kampung-kampung Tanah Rubuh sana masyarakat seminggu sekali dia minum susu. Gizinya mereka itu bagaimana? Ya ini saat ini memang program ini baru dilaksanakan oleh pemerintah. Ya kekurangan yang tadi bilang kekurangan pasti ada. Ya namun ini kan sudah dilakukan evaluasi. Tidak bisa kita langsung karena program ini langsung bagus langsung sempurna itu tidak bisa. Ya makanya kita coba ya kita harapan kita mari kita coba dukung program ini. Ya mudah-mudahan kedepannya ini banyak manfaatnya. Ya orang Papua bisa merasakan tidak. Ya Bapak Presiden Prabowo tidak membangun ya saya nggak suatu bangunan yang sentralistik yang hanya orang Kalimantan yang bisa merasakan ya kan. Ya ini semuanya sampai ke Papua dari Aceh itu bisa merasakan program pemerintah. Sangat luar biasa ya memang ya tantangan pasti ada. Ya. Jadi itu harapan kami ya mohon nantinya ya ini kita sukseskan jembatan, air bersih, rehab sekolah ini lagi dipikirkan oleh pemerintah ya kami hanya membantu percepatan ya program-programnya beliau ya agar ya semua bisa merasakan pembangunan, bisa merasakan kesejahteraan masyarakat dari pusat sampai dengan ke pelosok negeri ya khususnya kita di wilayah Papua ini di ujung timur Indonesia. Ya, jangan nanti dibilang iya kita orang timur ini kita dilupakan. Tidak. Jadi kami juga berusaha di sini ya ini saya buktikan ya kita juga bisa sama seperti di Jawa harus bisa. Ya harus masyarakat tidak boleh lagi nyebrang itu sepatunya basah anak sekolah itu tidak boleh lagi. Bapak Presiden tidak mau. Ya, Bapak Presiden tidak mau ada lagi yang kelaparan itu beliau tidak mau. Ya tidak mau ada lagi sekolah yang rusak itu beliau tidak mau. Ya, ini plannya bertahap kita lagi coba dengan kolaborasi dengan berbagai instansi yaitu mudah-mudahan semua bisa terlaksana dengan cepat. Baik, ya. Ya demikian kalau dari saya. Terima kasih Pak Dandim. Ya silakan dari Pak Seton Sayuri. Terima kasih untuk Bapak Kepala Dinas Koperasi dan juga Bapak Dandim. Ya pembangunan sementara ini sudah berjalan dan pasti kendala ada tapi manfaatnya juga ada. Contohnya kemarin TMMD di Tanah Rubuh Pantura itu dari Kodim bangun jalan dan Pak Kadin sampaikan bahwa pembangunan yang ada ini untuk masyarakat yang ada di Kampung Tanah Rubuh, Distrik Manokwari Utara, jadi harus dijaga dan digunakan sesuai dengan fungsinya. Ya ada yang mau datang berwisata ke sini, jalan sudah tembus sampai di pantai. Jadi jangan dipalang-palang lagi, tapi buka akses supaya perputaran uang di kampung sini bisa beredar dengan baik. Jadi instruksi ini sudah disampaikan oleh Kepala Dinas kepada masyarakat yang ada di kampung semua. Untuk semua fasilitas yang ada di kampung harus digunakan dengan baik dan dijaga dan semua ini untuk kemajuan kampung masing-masing. Kami ucapkan terima kasih untuk pihak TNI yang boleh bermitra dengan dinas kami dalam mendukung program pemerintah
di tahun ini, yaitu program Cetak Sawah Rakyat ini. Ya, program Cetak Sawah ini merupakan salah satu program yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, harapan kami semoga program ini bisa didukung oleh semua pihak. Karena kami tahu bersama bahwa ketahanan pangan, terutama dari komoditi-komoditi seperti padi ini merupakan sumber bahan makan, bahan pokok makanan yang kami semua butuhkan. Oleh karena itu, untuk menjaga ketahanan pangan dan kestabilan ketahanan pangan ini, pemerintah sudah programkan program yang baik kepada kita di daerah ini. Kita sama-sama dukung dan sukseskan program ini sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Manokwari dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Iya, banyak apapun yang kita bahas tadi yaitu terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang sudah terbangun di Manokwari sebanyak 75 dan juga yang sudah rampung ada 30 sekian itu. Kemudian ada 8 titik jembatan, tetapi juga sudah beberapa sekolah yang direhab. Ini menjadi suatu langkah maju dari pemerintah dalam mengupayakan kemaslahatan masyarakat Manokwari, sehingga kita patut mendukung, kita patut mensupport, sebab apapun yang dilakukan oleh pemerintah tentunya untuk memberikan suatu kemaslahatan dan juga memberikan masyarakat kesejahteraan. Tidak ada pemerintah yang memberikan hal buruk kepada masyarakatnya, tetapi tentunya akan memberikan suatu kebaikan kepada masyarakat. Dan satu pesan, kita masyarakat Manokwari harus bisa bersama-sama membangun diri kita, kemudian bergandeng tangan dengan semua pihak termasuk pemerintah untuk menjaga apa yang sudah dibangun. Kemudian itulah yang dapat saya sampaikan di saat ini di podcast kita bersama dengan pemerintah dan juga TNI dalam topik podcast kita saat ini, yaitu kolaborasi pembangunan dan ketahanan pangan masyarakat di Manokwari. Saya Lan Litimi, sampai jumpa. Seluruh masyarakat Kampung Inggramui mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan TNI Angkatan Darat atas dibangunnya jembatan Garuda di kampung kami. Jembatan ini sangat berarti bagi kelancaran akses dan perekonomian warga. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sapu tanah Papua yang kaya, hasil penuh sumber daya, sorong ke Merauke, Jesus bless, demi saya percaya. Kodengsa, Kodengsa, surga kecil yang kini dan cinta, Tuhan sertai kita dalam lindungan Tuhan. Papua damai dan penuh cinta, doa yang saya ucapkan untuk tanah Papua. Tete manis jaga, tos semua di tanah Papua.